Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Livia Astuti, NIM akhir saya 42. Saya semester 4, kelas B. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saya akan menjelaskan mengenai nilai religius dalam puisi berjudul Doa karya Sanusi Pane. Ini adalah foto beliau. Saya akan menjelaskan biografi beliau terlebih dahulu. Sumbernya saya dapat dari web Badan Bahasa Kemendikbud. Bapak Sanusi Pane dilahirkan di Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada 14 November 1905. Ia adalah kakak kandung Armin Pane. Sanusi Pane menganut agama Hindu. Sanusi Pane meninggal dunia tanggal 2 Januari 1968. Sanusi Pane meninggalkan seorang istri dan 6 orang anak, tanpa meninggalkan kekayaan yang berupa materi sedikit pun. Bahkan rumah pun tidak dimilikinya. Sanusi Pane mengawali pendidikannya di Hollands Inside School atau yang bisa disebut HIS di Padang, Sideman Puan, dan Tanjung Balai. Setelah itu ia melanjutkan ke Europese Large School atau ILS di Sibolga dan kemudian melanjutkan ke Mir Uitgeberg Onderwijs atau biasa disingkat MULO di Padang dan di Jakarta. Ia tamat dari MULO pada tahun 1922. Selanjutnya ia belajar di Quick School, Sekolah Pendidikan Guru, Gunung Sahari, Jakarta sampai tamat tahun 1925 dan langsung diangkat menjadi guru di sekolah itu sampai tahun 1931. Pernah pula ia mengikuti kuliah di Rijkshogeschool, Sekolah Tinggi Kehakiman selama 1 tahun, yakni pada tahun 1929 sampai 1930. Dia melawat ke India untuk memperdalam kebudayaan Hindu. Dalam kehidupannya, Sanusi Pane tidak dapat dipisahkan dengan alam. Hal itu dapat diperhatikan dalam polemiknya dengan Sultan Takdir Ali Shah Bana pada Pujangga Baru, April 1937, yang mengatakan bahwa di dunia barat orang harus bekerja keras untuk menaklukkan alam. Dalam sastra Indonesia, Sanusi Pane dikelompokkan sebagai sastrawan sebelum perang. Namun sebagai seorang sastrawan sebelum perang, Sanusi Pane tidak setenar adiknya, Armin Pane yang cukup terkenal lantaran roman Belenggu. Menurut J.U. Nasution, Sanusi adalah penulis terbesar pada masa sebelum perang atau masa angkatan Pujangga Baru. Selain penulis drama, Sanusi Pane juga dikenal sebagai penulis puisi. Nama Sanusi Pane tetap terukir dalam sastra Indonesia khususnya pada masa sebelum Perang Dunia Kedua, baik sebagai penulis puisi maupun penulis drama. Di samping itu, dia termasuk salah seorang tokoh pendiri Angkatan Pujangga Baru. Pada masa gerakan Pujangga Baru, ada perubahan yang cukup mencolok dibandingkan dengan angkatan sebelumnya mengenai pandangan orang terhadap kebudayaan Indonesia. Perbedaan pandangan itu menimbulkan polemik yang cukup seru. Polemik itu melibatkan tokoh kenamaan seperti Ki Hajar Dewantara, Purbajaraka, Sutomo, Amir, Adinegoro, Sultan Takdir Ali Shah Bana, dan Sanusi Pane tentunya. Karangan yang muncul dalam polemik dari para ahli kebudayaan itu dikumpulkan oleh Ahdiyat Kartamiharja pada tahun 1977 menjadi sebuah buku yang berjudul Polemik Kebudayaan. Semboyan Sanusi Pane yang lebih mengutamakan ketenangan dan kedamaian itu tampak terjelma pada hampir semua hasil karyanya, baik yang berupa puisi maupun drama. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai pengarang romantik. Alam tidak hanya sebagai lambang, tetapi juga sebagai objek pengubahan. Sajak-sajaknya yang mendengarkan alam, misalnya sawah, teja, dan menumbuk padi. Dalam buku kumpulan sajaknya yang kedua berjudul Madah Kelana, jiwa keromantikan mewarnainya. Banyak kita jumpai sajak-sajak percintaan yang cukup romantis, yang berjudul Angin, Rindu, Bagi Kasih, Kemuning, dan Bercinta. Lalu inilah karya-karya Sanusi Pane. Yang pertama, prosa lirik.
Pancaran Cinta Kumpulan Prosa Lirik pada tahun 1926. Puisi Mahda Kelana Kumpulan Jakarta Balai Pustaka pada tahun 1931, 1950 dan proyek penerbitan buku bacaan sastra Indonesia dan daerah 1978. Puspa Mega Kumpulan Jakarta Balai Pustaka 1927. Drama Ari Langga berbahasa Belanda pada tahun 1928. Enzame Garoe Daf Luch berbahasa Belanda pada tahun 1929. Kertajaya Jakarta Balai Pustaka pada tahun 1932, Pustaka Jaya pada tahun 1971 dan 1987. Sanyakala Ning Majapahit Jakarta Balai Pustaka 1933 dan Pustaka Jaya 1974. Manusia Baru Jakarta Balai Pustaka pada tahun 1940. Terjemah Arjuna Wiwaha Jakarta Balai Pustaka 1940-1949 dan proyek penerbitan buku bacaan sastra Indonesia dan daerah 1978. Bunga Rampai dari Hikayat Lama Jakarta Balai Pustaka 1946. Sejarah Indonesia 1942 terdiri dari 4 jilid. Sejarah Indonesia sepanjang masa 1952. Nilai religius dalam puisi berjudul Doa karya Sanusi Pane. Bersumber dari Jurnal Supriyanto, Pembelajaran Puisi Apresiasi dari dalam kelas. Ini buku Supriyanto. Istilah religiositas berasal dari bahasa Latin relego, yang berarti memeriksa lagi, menimbang, merenungkan hati nurani. Akar kata religiositas adalah religion, atau sering disebut religi. Dalam The Workbook Dictionary, kata religiosity berarti religious feeling or sentiment atau perasaan keagamaan. Perasaan keagamaan sebagaimana dikatakan oleh Atmo Suwito pada tahun 1986, yaitu segala perasaan batin yang ada hubungannya dengan Tuhan, seperti perasaan berdosa, guilt feeling, perasaan takut, fear of God, kebesaran Tuhan, God's glory, dan semacamnya. Nilai religius adalah nilai yang berkaitan antara manusia dengan Tuhan, seperti perasaan takut, berdosa, dan mengakui kebesaran Tuhan. Nilai religius adalah sifat-sifat manusia atau tokoh cerita yang senantiasa berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan demikian, firman Tuhan akan selalu terbayang pada tiap langkah dan tiap nafas tokoh. Oleh karena itu, manusia yang religius adalah manusia yang pandangannya, sikapnya, dan perilakuannya di dunia ini diadaptasi oleh firman Tuhan. Seorang penyair dalam bergumur dengan Tuhannya bisa mengejawantahkan kedekatannya dalam bergumul dengan Tuhan, bisa menghasilkan karya puisi religius. Adapun nilai religius dalam puisi meliputi akidah, syariah, dan akhlak. Puisi yang merupakan bahasa pengarang berasal dari refleksi pemikiran dan perasaan pengarangnya. Dan kebahasaan dalam puisi itu merupakan gaya bahasa yang khas, yaitu bahasa yang memuat berbagai tanda. Meskipun begitu, penyair dengan agama tertentu belum tentu membawa identitas agamanya dalam puisi religius. Ini berarti religius mengatasi semua agama yang dianut secara formal. Berikut adalah puisi doa karya Sanusi Pane. Oh kekasihku, turunkan cintamu, memeluk daku. Sudah bertahun aku menanti, sudah bertahun aku mencari. Oh kekasihku, turunkan rahmatmu ke dalam taman hatiku. Bunga ku pelihara dalam musim berganti, bunga ku pelihara dengan berahi. Oh kekasihku, buat jiwaku bersinar-sinar. Oh keindahan, jiwaku rindu siang dan malam, hendak memandang cantik parasmu. Datanglah Tuan dari belakang pegunungan, dalam riban pagi tersenyum.
Oh, beri daku tenaga, supaya aku bisa bersama Tuhan melayang sebagai Garuda menuju kebiruan langit Nilakandi. Puisi doa karya Sanusi Pane di atas terdiri dari satu paragraf berisi 8 baris. Sedangkan diksi yang digunakan adalah diksi yang ringan, mudah, jelas, dan familiar dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mudah dipahami bagi pembaca. Dalam puisi tersebut, Sanusi Pane selalu menyebut Tuhan dengan sebutan kekasih. Hal ini nampak dalam sajak, "Oh kekasihku, turunkan cintamu memeluk daku. Oh kekasihku, turunkan rahmatmu ke dalam taman hatiku. Oh kekasihku, buat jiwaku bersinar-sinar." Dari sajak tersebut terlihat bahwa si aku selalu menyebut nama kekasih, dan kekasih di sini bukan sebagai kekasih hati atau teman hidup, tetapi kekasih di sini ditujukan untuk menyebut Tuhan. Itu artinya sajak tersebut menggambarkan permohonan si aku kepada Tuhan, bukan kepada kekasih. Berikut penjelasan yang lebih dalam dalam puisi doa karya Sanusi Pane. Yang pertama, pada baris pertama, "Oh kekasihku, turunkan cintamu memeluk daku." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang meminta atau mengemis kepada kekasih Tuhannya, yaitu Tuhannya, agar diberikan cinta dalam wujud fisik, yaitu peluk. Berarti seorang hamba butuh kehadiran Tuhannya secara langsung. Bila dilihat secara batin, berarti hambanya sedang haus akan kasih sayang Tuhannya. Dalam baris pertama ini mengandung majas hiperbola, yaitu ungkapan yang melebih-lebihkan. Pada baris kedua, "Sudah bertahun aku menanti, sudah bertahun aku mencari." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang ibarat menunggu dan mencari sebuah cahaya kecil di ruang yang gelap. Menunggu dan mencari hidayah dari Tuhannya dan mengharap menemukan kebenaran. Dalam baris kedua ini mengandung majas alegori, yaitu menyandingkan suatu objek dengan kata-kata kiasan. Yang pada baris ketiga, "Oh kekasihku, turunkan rahmatmu ke dalam taman hatiku." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba memohon ketenangan batin, dihilangkan penyakit batin, dan disehatkan batinnya dari segala hal buruk. Tuhan adalah zat yang mampu mengontrol hati dan dari segala kesulitan duniawi. Dalam baris ketiga ini mengandung majas hiperbola, yaitu ungkapan yang melebih-lebihkan. Pada baris keempat, "Bunga aku pelihara dalam musim berganti, bunga aku pelihara dengan berahi." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang memelihara dirinya, merawat dirinya, menyayangi dirinya, dan mencintai dirinya dengan nafsu untuk selalu bersemangat memuja Tuhan. Berahi adalah nafsu. Nafsu di sini menurut saya adalah hasrat yang menggebu-gebu dalam beribadah dan menunjukkan diri terbaik di depan Tuhan. Dalam baris keempat ini mengandung majas simbolik atau membandingkan manusia dengan sikap makhluk hidup lainnya dalam ungkapan. Pada baris kelima, "Oh kekasihku, oh kekasihku, buat jiwaku bersinar-sinar." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang mengharap mendapatkan sinar ilahi untuk menerangi jalannya di dunia yang fana ini. Jiwa yang bersinar akan memudahkan mengetahui mana yang salah dan mana yang benar. Dalam baris kelima ini mengandung majas hiperbola, yaitu ungkapan yang lebih-lebihkan. Pada baris keenam, "Oh keindahan, jiwaku rindu siang dan malam, hendak memandang cantik parasmu." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang rajin beribadah demi selalu mampu menggambarkan sosok Tuhan yang ia percayai. Tidak kenal waktu dan tempat, beribadah itu sudah menjadi bagian dari diri yang tak terpisahkan. Dalam baris ke-6 ini mengandung majas tautologi, yaitu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Pada baris ke-7, "Datanglah Tuhan dari belakang pegunungan, dalam ribaan pagi tersenyum." Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang mengharap mampu merasakan kehadiran Tuhannya saat sedang beribadah pagi. Ribaan di sini artinya sebuah pengakuan. Jadi maksudnya adalah saat melakukan ibadah yang dalam arti pengakuan atau doa, berharap Tuhannya hadir langsung mendengarkan. Tautologi
Dalam baris ketujuh ini mengandung majas tautologi, yaitu menggunakan kata-kata bersinonim untuk menegaskan sebuah kondisi atau ujaran. Pada baris ke-8, oh, beri daku tenaga supaya aku bisa bersama Tuhan melayang sebagai Garuda menuju kebiruan langit Nilakandi. Kata-kata dalam baris ini mengandung maksud seorang hamba yang berharap mampu berada di sisi paling dekat dengan Tuhannya. Ikut dengan Tuhannya pergi ke tempat seharusnya, berpulang dengan baik. Nilakandi di sini artinya warna biru langit-langit saat sedang berwarna indigo. Dalam baris ke-8 ini mengandung majas hiperbola, yaitu ungkapan yang melebih-lebihkan. Kesimpulan, puisi doa ini mewakilkan seluruh umat manusia yang sangat fanatik terhadap Tuhannya, karena sudah mengandung nilai religius yang sangat baik, yaitu nilai akidah, syariah, dan akhlak. Sanusi Pane menganut agama Hindu, berarti puisi ini mencerminkan ketaatannya kepada Tuhannya. Tapi perlu diingat, penyair dengan agama tertentu belum tentu membawa identitas agamanya dalam puisi religius. Ini berarti religius mengatasi semua agama yang dianut secara formal. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.